Yang mau ke luar negeri silahkan. Tapi nanti setelah itu diobservasi 35 bulan. Yang saya hormati, pertama-tama terima kasih atas kehadirannya dengan undangan yang mendadak pada hari ini. Saya mau sampaikan bahwa mulai tadi malam itu banyak sekali WA, pertanyaan-pertanyaan dengan segala macam alasan mereka. Kenapa Kalimantan Timur bisa melakukan total lockdown? Nah, singkatnya begini. Kita bahas hari ini, nggak usah terlalu lama, panjang ceritanya. Yang pertama adalah kemungkinan kita melakukan local lockdown. Kegiatan-kegiatan sekolah, pertemuan-pertemuan kita yang melibatkan banyak orang berinteraksi kita hindari atau kita hentikan sementara. Karena ada rencana pertemuan besok pagi di Sangatta terkait dengan damkar. Walaupun itu pakaiannya pakaian serdadu, mirip serdadu, warna biru, kita tidak. Kemudian malamnya ada kegiatan rakor humas di tempatnya Ibu Neni di Bontang, kita tunda saja. Kemudian nanti akan ada di Balikpapan 2 April yang namanya IGI. Ada kongres apa namanya? Itu dia. Jadi itu kita minta. Kemudian ada rencana kongres PMII. Itu melibatkan banyak orang, lebih kurang 5.000 di Balikpapan bulan April. Juga kita akan tunda. Silakan aja mereka mengadakan cuma di pinggir laut sana. Kemudian ya kunjungan yang kira-kira kemana saja yang kira-kira tindakan sementara dihentikan. Yang mau ke luar negeri silahkan. Tapi nanti setelah itu diobservasi 35 bulan. Ya kan kita aja. Tidak apa-apa kalau mau ya diobservasi 30 bulan. Baru boleh masuk kantor atau kemudian silahkan kalian terjemahkan apa yang saya katakan itu. Kemudian sekolah-sekolah harus kita lockdown, termasuk universitas. Dalam hal sekolah-sekolah ini ada informasi, ada saran untuk melakukan kegiatan e-learning atau namanya sistem jarak jauh. Saya kira tidak usahlah kita paksakan harus jarak jauh. Kita lockdown saja dulu. Kenapa? Kalau nanti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang punya fasilitas, ada yang tidak punya fasilitas. Kan tidak semua yang di-apply mereka sudah bisa menggunakan. Supaya jangan nanti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nanti kalau ada yang bisa, nanti ketika ada perbedaan nantinya, ketika misalnya mereka mendapatkan nilai-nilai atau sebuah prestasi yang berbeda karena mereka tidak bisa mengikuti atau sempat mencapai sistem mereka. Ini kita mulai, tapi wartawan jangan pastikan dulu tidak ada komentar nih. Kita mulai besok kita lokal. Lalu tadi ada komentar katanya nanti jangan menakuti masyarakat. Tidak apa-apa, kita justru menakuti masyarakat itu penting. Presiden memang tidak menyebutkan kita harus menyatakan country lockdown. Tapi beliau menyatakan semua pihak harus membuat sebuah kebijakan yang kira-kira bisa
mencegah dan menghentikan berkembangnya virus ini. Semua yang di depan ini terpapar itu bisa. Namanya terpapar kan dari informasi, termasuk wakil gubernur. Tadi sudah mengklarifikasi dirinya. Kenapa ini mungkin saja terpapar? Tapi kalau disebutkan terpapar, kan sama dengan suspek terpapar itu belum pasti, belum dibuktikan dengan sebuah bukti laboratorium. Mungkin aja, karena semua ini adalah mobilitas tinggi, badannya kuat, nanti bisa memindahkan orang yang tidak kuat karena berinteraksi. Jadi kesimpulannya, satu-satunya cara kita harus melawan perkembangan makhluk kecil ini harus bertapa, bersemedi. Itu aja dia kalah. Bagaimana mempersiapkan ini, nanti saya minta bantuan pemikiran, pandangan. Kalau lockdown, saya berpikir kita harus lockdown. Kemudian daerah-daerah tempat masuk, kita minta seperti Angkasa Pura, pelabuhan, itu menyiapkan thermal scanner supaya untuk bisa mengantisipasi kemungkinan orang masuk, keluar, yang masuk terutama bisa terpantau dengan baik kondisi kesehatan atau kondisi suhu. Dan yang terakhir, masih banyak sebenarnya, nanti pengumuman setelah selesai kepada wartawan. Saya minta juga wartawan ya jangan membuat wakil gubernur 2 kali. Masa wakil gubernur yang terpapar? Kalau terinfeksi berarti sudah pasti dong. Kalau terpapar masih mungkin aja kita semua. Kalau suspek mungkin saja kita suspek yang tidak terdata. Jadi kita suspek semua, anggaplah suspek semua, tapi kan tidak terdata. Bawa tuh yang terpapar ini. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Wali Kota Unpad dan Kota Balikpapan yang menghormati. Dengan arahan pusat, juga terakhir ada surat edaran dari Menpan agar kita semua mengendalikan aktivitas baik sekolah, kantor dan sebagainya. Untuk itu tadi saya sudah menyampaikan kunjungan kerja ke Kubang, Mahulu dan Kutai Kartanegara kita tunda sampai virus corona ini terkendali. Dan mohon maaf tadi ada berita yang meresahkan. Kalau saya, karena saya dikatakan dan saya ada masalah, tapi masyarakat yang resah karena berita yang tertulis dalam notren rapat Kutai PTSP Kukan itu menyebar sampai berita yang saya terima dari Sumatera, Jawa, Sulawesi. Jadi dengan era medsos ini dalam hitungan jam itu sudah beredar kemana-mana. Dan ratusan WA mulai yang bertanya terus terang maupun yang bertanya ragu-ragu tentang kesehatan saya. Atas saran beberapa teman saya dalam perjalanan di tol tadi mau izin Pak Kapolda langsung memberikan keterangan supaya masyarakat tidak asing. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan saya, mereka khawatir bahwa jadi demikian. Nah, mudah-mudahan dan Pak Kapolda tadi sudah mulai memerintahkan anak buahnya untuk menindaklanjuti karena yang menyebar berita hoax tentang ini juga menjadi masalah besar. Ini bukan masalah sepele. Terima kasih semuanya. Baik, jadi kita tadi sudah hampir disampaikan kesimpulan seperti itu. Yang pertama kita lockdown. Jadi untuk menghindari satu-satunya strategi yang paling efektif adalah kita bersemedi. Ya, jadi ini kita lakukan lockdown. Semua pihak harus dukung lockdown. Jadi tidak ada lagi pertemuan mulai malam hari ini, besok sampai dengan 2 minggu ke depan. Jadi kira-kira kalau dihitung itu pas saja akhir Maret akan dievaluasi surat edaran Menpan dan Pak Panglima. Di semua dinas yang memungkinkan dananya bisa direvisi, termasuk kota-kota lainnya, kabupaten lainnya. Segera
melakukan secepatnya, jangan lagi ditunda. Revisi itu dari sekarang. Jadi jangan kita menunggu. Kalau kita menunggu lagi, kita tidak apa-apa ini aman aja, jangan takabur. Teknologi kawan kita ini biar dia tidak kelihatan lebih tinggi daripada kita. Kalah teknologi pabrik saringan saringan masker yang di Wuhan itu. Kan Wuhan itu memproduksi secara seluruh dunia itu lebih kurang 45% saringan di Wuhan, informasi yang saya dapat. Akibatnya diserangnya di situ orang pertama kali. Apapun yang terjadi, termasuk tadi kita mengantisipasi dalam penggunaan keuangan. Memang harus hati-hati. Tapi saya kira udahlah, ini nasib kita kalau kita penjara gara-gara salah guna uang, gara-gara mengantisipasi serangan corona. Ya seperti kecolongan. Karena Kalimantan Timur ini termasuk Balikpapan, Samarinda dan beberapa kawasan itu termasuk mobilitas orang yang tinggi. Lagi dengan proyeknya RDMP Balikpapan. Itu kalau nggak salah ada 80 lebih orang yang diisolasi di rumah sebelum dipekerjakan. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, ada yang dari macam-macam. Jadi memang kemungkinan perkembangan yang tidak kelihatan ini bisa terjadi. Kecuali yang belum dan pasti kita pastikan belum ada sampai sekarang ini proyek ibu kota negara. Belum ada. Memang proyeknya belum ada. Jadi itu aman Mas Jack sampai sekarang ini. Dijamin oleh Pak Panglima. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita semua menyampaikan hal ini kepada tokoh-tokoh agama agar mengimbau mereka mengurangi pertemuan-pertemuan malam. Udah ini KLB ini, kalaupun tidak ada statusnya KLB. Sebab kalau kita KLB itu kan sudah terdeteksi dulu, sudah jelas. Kalau ini nggak jelas, tapi lebih berbahaya. Sebarannya menjalani. Ya, kita harus lakukan lockdown. Kita haruskan yang namanya semedi dan betapa. Itu satu-satunya yang bisa menghentikan kita. Kalau sekolah kan gampang, nanti masih ada umur kita belajar. Masih belajar lagi tahun depan ada lagi, tahun depan lagi, ada lagi, tahun depan lagi, tidak bisa lagi, tetap mati aja. Dan saya memang harus kita lakukan, kita harus ada penghentian sementara aktivitas. Sebab kalau anak-anak sekolah itu kondisinya sehat, dia sehat. Seperti saya ini kan sehat, umur 26 tahun. Tapi nanti saya bisa kemungkinan membawa barang itu karena kesehatan saya, tapi bisa memindahkan orang yang kondisinya lemah. Kita ini sebenarnya suspek semua menurut saya. Terpapar semua, karena kita tidak tahu. Anggaplah terpapar. Itulah tadi kita bagaimana kita melakukan kegiatan di rumah, tidak terjadi interaksi dengan pihak lain. Pertama, kita bisa memudahkan kita kepastian dalam keluarga kita aman. Segera itu aja rapat kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tolong sekali lagi kepada semua pihak ya, agar bekerja sama dan kerja keras saling memberikan informasi. Ya. Segera kita mengisolir masyarakat, memutus mata rantai berkembangnya Corona 2019 ini. Dan saya kira semua pihak segera melakukan koordinasi untuk mempersiapkan tadi persoalan bahan alat, persoalan tempat gedung-gedung rumah sakit isolasi, kemudian menyangkut sembako sekalian. Kita kerjasama, alhamdulillah kita sekarang pusat sampai ke daerah ada satgas pangan. Nanti Pak
Sabani yang segera mempersiapkan surat edaran, kalau bisa malam ini sudah selesai atau besok pagi paling lambat sudah tidak tanda-tangani. Jadi tidak usah nunggu sempurna dulu anunya, materinya, yang penting pokok-pokoknya sudah bahwa sepakat nggak kita ini di lockdown lokal. Sepakat. Nah ini kiri kanan saya ini Kapolda, Panglima, sepakat nggak? Yang depan sepakat nggak? Sepakat. Jangan beragu. Lokal lockdown namanya. Itu bahasa Kota Bangun. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Panglima, Pak Kapolda, Pak Wagub, dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti komisi persnya ya, yang menjawabnya Pak Wagub. Siap Pak. Dengan Siap Pak. Penyampaiannya dengan mic. Iya, penyampaiannya dengan mic aja Pak. Iya.